Oke, hari ini kita belajar aplikasi integral tentu yang terakhir, yaitu luas kulit benda putar. Jadi kemarin kan kita sudah belajar volume, yang ada 3 metode, cakram, cincin, dan selimut tabung gitu ya. Nah, kemudian ada lagi panjang busur atau panjang kurva. Nah, aplikasi yang terakhir itu luas kulit benda putar. Jadi pengantarnya di sini, kalau kita mau flashback di di volume, kalau kita punya, misalkan kita punya daerah yang segitiga ini, kalau kita putar terhadap sumbu X, maka akan jadi apa tuh? Maka kita akan punya apa? Kerucut. Kerucut gitu ya. Nah, kalau kita punya kerucut, itu kalau daerah segitiga ini. Nah, kalau misalkan si garisnya aja, kita kan kemarin sudah menghitung panjang kurva. Aduh, kurang. Ya, jadi kalau segitiga ini kita putar terhadap sumbu X, maka kita akan punya kerucut kan. Nah, itu kemarin kita sudah bahas berapa volumenya gitu kalau kerucut. Nah, sekarang yang kita bahas adalah siapanya nih. Kalau kita punya garis ini aja, garis L ini, garis miring ini, kita putar terhadap sumbu X, maka kita akan punya apa tuh? Apanya kerucut? Apanya kerucut berarti? Kalau daerah segitiga kita putar, kita punya bendanya, si kerucutnya. Tapi kalau hanya garisnya aja kita putar, dia akan jadi apa? Apanya kerucut? Selimut kerucut tuh. Selimut gitu ya. Nah, kalian masih ingat rumus luas selimut kerucut? Pi kali R kali S. Pi kali R kali S. Tapi di sini kan kita punya si S-nya tadi si L gitu kan. Jadi di sini ya pengganti S-nya yaitu si L gitu. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari panjangnya kurva gitu kan. Nah, sehingga si L ini kita sudah punya tuh. Jadi kita bisa mencari si luas selimutnya. Jadi kalau luas selimut berarti kan kita punya jari-jari dan si panjang kurvanya gitu. Oke. Nah, ini kalau kalian membayangkan misalkan si garis ini kita potong gitu ya. Kalau kemarin kita potong kecil-kecil, potongan kecilnya kita tulis apa kemarin? Kalau kita punya, Jadi kalau kita punya di sini, misalkan garis miring, kita ambil di sini, satu potongannya ini kita punya apa kemarin? D apa? D? D apa kemarin, Rek? Kalau kita mau cari panjang kurva, DS. Jadi kita punya potongannya ini DS kan? Nah, kalau si potongan ini kita putar terhadap sumbu X, si DS ini, itu kayak apa tuh? Jadi kayak kita punya tabung gitu kan? Jadi kalau kita punya selimut tabung kayak si volume kemarin, ya sama aja kita punya di sini panjangnya atau ketinggian si piasnya atau tinggi si tabung. Kita punya DS gitu kan. Kemudian kita perlu cari jari-jari. Nah, di sini ada pendekatan lain. Jadi kita punya di sini ada garis L, kemudian ada jari-jari yang pendek, ada jari-jari yang panjang. Jadi sebenarnya kita punya kerucut terpancung gitu kan, kalau kalian bayangkan. Nah, untuk mencari luas selimut ini, luas selimut yang hanya terpotong ini kan, kalau kalian bayangkan seperti luas selimut kerucut besar dikurangi luas selimut kerucut kecil kan.
Jadi rumusnya berarti kan di sini kita punya L1 itu yang pendek, L2 itu yang panjang, kerucut besar. Sehingga kalau mau mencari L di sini berarti kan kita punya mencari luas selimut ini, kita punya Pi R2 kali L2 dikurangi Pi R1 kali L1. Jadi luas selimut kerucut besar kurangi yang kecil. Sehingga kita punya yang ini. Nah, ini pakai apa namanya? Rata-rata jari-jari. Jadi di sini rumusnya tadi kan kita punya pi kali di sini R2 L2 min R1 L1. Kemudian di sini kita punya apa namanya? Kita tambahkan di sini R1 L2 dikurang R2 L1. Karena kita punya yang ini. Kita punya hubungan kesebangunan. Jadi R1 per R2 sama dengan L1 per R2. Akibatnya kita punya R1 L2 itu sama dengan R2 L1. Jadi kita punya ini kan kalau sama maknanya kan ini dikurangi ini jadi 0 kan? Sehingga ini persamaan yang ini akan sama dengan persamaan yang ini. Jadi ini berlaku gitu maksudnya, tidak menyalahi aturan. Nah, kemudian di sini dari sini kita bisa memfaktorkan jadi R2 plus R1. Nah, kemudian dari sini kita kalikan dengan 2/2. 2-nya dipindah ke depan, kemudian dibagi 2 di sini. Nah, L2 min L1 ini tidak lain si L-nya kan. Sehingga di sini mencari luas selimut yang ini aja yang terpancung tadi. Luas selimut kerucut terpanjang, jadi kita punya 2pi kali rata-rata jari-jari dikalikan dengan sisi miring. Nah, sehingga kalau kita menganggap si L ini sangat tipis tadi, jadi misalkan tadi kita punya ini sangat tipis, berarti kan DS. Kalau dia sangat tipis kan bisa menganggap dia kayak titik gitu kan, titik berarti kita bisa anggap garis lurus. Jadi ini kalau kalian ambil satu bagian aja, ini kan kayak kita punya tabung tadi saya bilang, karena di sini garisnya garis lurus. Jadi ini boleh pakai pendekatan yang, jadi kalau kita punya DA di sini, itu sama dengan kayak mencari luas selimut tabung. Berarti luas kulit tabung kayak yang volume kemarin 2pi kali si jari-jarinya, yaitu jarak sini ke sini. Jadi jarak pias ke sumbu putar. Kemudian dikali dengan si ketinggian si tabung, yaitu si DS. Kita kemarin sudah belajar DS kan. DS ya berarti kita punya 3 pilihan tadi kemarin. Bisa pakai integrasinya terhadap dx, bisa terhadap dy. Kalau apa kita pakai pendekatan pakai si piasnya di dy di sini. Atau bisa juga kalau yang kurvanya parametrik. Jadi pakai dt parameternya. Oke, jadi itu kalian bisa membayangkan pakai si kulit tabung juga untuk mencari DA-nya, gitu ya. Nah, itu tadi kalau misalkan hanya kerucut aja nih. Nah, bagaimana kalau secara umum? Kalau secara umum berarti kita punya di sini, kita punya kurvanya secara umum, jadi ya berkelok-kelok begini. Kurvanya, kita punya Y sama dengan Fx. Dari X sama dengan A ke X sama dengan B. Nah, ini diputar terhadap sumbu X. Maka kalau kita putar si garis ini, bukan garis ya, si kurva ini, maka
kita akan dapat apa tuh? Kayak gini kan? Jadi kayak selimut. Terserah kalian bayangkan. Kalau saya membayangkan ini kayak vas bunga, pot bunga gitu. Jadi kita mau cari selimutnya tuh, luas selimut si vas ini. Nah, jadi di sini, ini kalau kalian bisa membayangkan di sini kita punya DS kan kemarin panjang kurvanya. Si DS, nah ini kan kayak tabung kan. Sehingga di sini kita punya rumusnya DA-nya adalah 2pi kali jari-jari itu jarak pias, jarak DS ke garis atau ke sumbu putar. Kemudian masih dikali dengan si panjang atau ketinggian tabungnya yaitu si DS gitu. Jadi diingat-ingat rumusnya ini aja. 2pi kali jari-jari kali delta S. Ya, YI. Nah, berarti di sini si DS-nya ya tergantung tadi saya bilang. Kalau misalkan pakai DX berarti turunan F aksen X dikuadratkan tambah satu akar dari 1 plus turunan dari Fx, turunan pertama. Tapi kalau misalkan DY berarti 1 plus G aksen Y kuadrat DY. Yang ini berarti kita punya GY gitu kalau mau pakai. Ini kalau parametrik yang itunya belum ya. Jadi kalau misalkan kita punya DY, berarti kan si DA-nya untuk yang atau di bawah. Jadi kita punya 2pi kali GY ini DS. DS-nya itu yaitu akar 1 plus G aksen Y kuadrat DY. Kalau DY. Nah, untuk halaman selanjutnya ini yang pakai parametrik. Jadi kita punya X sama dengan FT, Y sama dengan GT. Dari T sama dengan A sampai B, dia diputar terhadap sumbu X, maka kita dapatkan yang ini. Ini jari-jari tabungnya. Yang ini sampai DT itu si panjang kurvanya. Oke, mungkin langsung aja ke contoh ini. Kita punya kurva Y sama dengan akar X, atau di sini X sama dengan Y kuadrat, ya sama aja. Tapi diambil yang positif aja, jadi kita punya kurvanya ini. Nah, ini kalau kita putar, si kurva ini, panjang kurva, si kurva ini kita putar akan jadi apa tuh? Mirip kayak gelas, cuma permukaannya di sini nggak rata. Jadi nggak bisa berdiri dia, harus bersandar kalau mau gelasnya berdiri ya. Atau bisa gelas tapi yang bagian atasnya aja, bukan tidak pakai yang apa namanya kakinya itu ya. Itu kalau bayangan saya. Kalau kalian memvisualisasikan jadi benda lain ya silakan aja, bebas. Nah, kalau kita putar si kurva ini, si biru ini terhadap sumbu X, maka dia akan jadi ini kan. Nah, berarti si DA-nya kita punya 2pi kali jarak pias terhadap jarak pias si DS ini terhadap sumbu putar, kita punya Y atas kurangi Y bawah. Y atas yaitu si Fx-nya, Y bawahnya Y sama dengan 0. Jadi kita punya YI. Nah, kemudian dikali dengan si DS. DS-nya siapa di sini? Kita pakai sumbu X. Kita pakai dx di sini. Sehingga kita turunkan fungsi X-nya ini. F aksen X kita punya akar X diturunkan, berarti kita punya 1/2 akar X. Nah, sehingga ds-nya kita punya di sini 2pi kali YI tadi, Y-nya tadi, kali ds, F aksennya ini, sehingga A-nya adalah 2pi, X-nya tadi dari 0 sampai 4, jadi di sini tinggal menghitung integralnya.
Nah, di sini pakai apa nih? Ini pakai apa nih? Dari sini ke sini. Pakai integral. Teknik pengintegralnya apa nih? Dari X akar 1 plus 1/4 X dx. Ini kita samakan penyebut. Jadi kita punya 4X plus 1/4X. Gitu ya. Ya enggak? Jadi kalau kalian bingung, di sini kan kita punya ini samakan, jadi kita punya akar X, ya ini koefisiennya masih sama ya. Ini saya hanya membahas yang ini aja. Akar 4X plus 1 dibagi 4X. Nah, ini coret-coret, jadi kita punya setengah. Setengah ini kali 2, habis kan? Akar X hilang, jadi tinggal ini. Nah, ini pakai metode substitusi. D-nya D 4X plus 1, berarti masih dibagi 4, jadi ada 1/4 di sini. Kemudian integral dari 4X plus 1 pangkat setengah, jadi kita punya 2/3 kali 4X plus 1 pangkat 3/2. Gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk contoh 1 ini? Contoh ini maksudnya. Udah deh, ini saya tunjukkan contoh yang kedua. Mana nih? Kok nggak mau dia? Sorry, salah klik. Nah, di sini contoh berikutnya yang pakai D. Tentukan luas kulit bedah seluruh pemutaran kurva Y sama dengan X kuadrat pada interval 0,2 terhadap sumbu Y. Nah, jadi di sini harus hati-hati nih. Kalian sudah tahu gambarnya kan, Y sama dengan X kuadrat. Nah, dari 0 sampai 2X-nya. Berarti kita harus mencari, kan di sini kita pakai fungsi Y di sini, sehingga di sini kalau integrasinya terhadap variabel Y, berarti cari nih kurvanya ini dari X sama dengan 0,2, kalau di sumbu Y berarti dari Y berapa sampai berapa. Di sini berapa, Rek? Kalau Y sama dengan X kuadrat, X-nya dari 0 sampai 2, berarti Y-nya dari mana? Mana nih? 0 sampai 4. 0 sampai 4 gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, kita punya ini. Nah, yang 0 ini dari ini. Jadi kalau dia kita pakai diputar terhadap sumbu Y, maka integrasinya itu terhadap sumbu Y nanti. Jadi ds-nya kita pakai yang 1 plus f aksen Y. Jadi turunan dari si fungsi Y tadi. Oke, nah berarti kalau si pias ini kita putar terhadap sumbu Y, maka dia akan jadi selimut tabung kan? Nah, kalau jadi selimut tabung berarti kita perlu cari jari-jarinya dan si ketinggiannya. Jari-jarinya berapa? Berarti kan jarak pias, jarak si ds ke sumbu putar, yaitu X kanan kurangi X kiri. X kanan siapa? Si kurvanya X sama dengan akar Y. X kirinya siapa? Si sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Jadi kita punya jari-jarinya adalah akar Y. Nah, tingginya berapa? Tingginya yaitu si ds. Si ds di sini berarti pakai rumus yang kemarin, si panjang kurva. Jadi kita punya di sini, ini dA tadi ya. dA adalah 2pi. X ds, si X-nya yaitu akar Y. ds-nya kita pakai yang dy, berarti 1 plus dx per dy kuadrat dy. Nah, ini cara mengintegralnya persis dengan tadi, hanya variabelnya yang beda. Di sini tadi kan X, ini X dx. Jadi hasilnya juga harusnya sama. Gitu.
Nah, saran saya hasil akhirnya tetap yang ini aja. Jadi nggak usah dikerjakan sampai seperti ini ya. Maksudnya ini loh hasil akhir yang desimal. Ini nggak perlu. Jadi cukup sampai ini aja. Karena kalian waktu ujian tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu hitung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi intinya masih mirip dengan yang volume kemarin, tapi yang metode kulit tabung hanya saja si ketebalan, si tingginya ini DS. Nah, DS itu kita juga punya rumusnya kemarin ada 3 macam. Akar 1 plus dy per dx dikuadratkan, atau 1 plus dx per dy dikuadratkan, atau dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat. Ya, mengikuti aja ds-nya gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada coba kita bahas sedikit ini latihannya. Tentukan luas kulit benda putar yang terjadi jika kurva di bawah ini diputar terhadap sumbu X. Akar 4 min X kuadrat. Bentuk kurvanya seperti apa tuh? Dia hanya di min 2 sampai 2. Nah, nih, lama deh. Oke, Y sin X aja deh. Ini B dan C kenapa sama? Yang Y sama dengan sin X dari 0 sampai pi itu kan ada di kuadran berapa aja tuh? Ada di kuadran berapa? 0 sampai pi. 1. Satu aja ya, satu bukit aja ya. Nah, berarti kalau kita punya kurvanya itu 0 sampai pi, kan kita punya gini kan. Di sini kita punya pi. Nah, di sini kalau kita putar terhadap sumbu X, dia akan jadi apa nih? Jadi kita punya dia jari-jarinya, jadi kita punya di sini ds. Kalau si ds ini kita putar terhadap sumbu X, maka kita punya jari-jarinya berapa ini? Si R sama dengan maka kita punya jari-jarinya berapa tuh? Halo. Jarak pias ke sumbu putar berapa nih? R sama dengan di atas kurangi bawah. Siapa dia? Sin X. Sin X. Jadi kita punya R-nya sama dengan Y. Aduh. Ini sama dengan sin X. Nah, si tinggi tabung adalah si ds. Nah, ds-nya ini pakai apa nih? 1 plus Y aksen dikuadratkan dikali dengan dx, yaitu 1 plus turunan dari sin, kita punya cos kuadrat x, karena di sini kuadrat dx. Nah, gitu. Jadi, kita punya yang 1b, dA-nya adalah 2pi kali sin x kali akar 1 plus cos kuadrat x dx. Berarti A-nya, ya A-nya adalah 2pi, kali integralnya dari mana sampai mana? 0 sampai pi dA. Nah, ini nanti silakan dilanjutkan.
Oke, mungkin itu materi hari ini.